Nah, jadi kelas internasional di kita itu wajib 1 semester, di semester 6. Nah, mereka harus internship ke luar negeri, di mana dia S2 langsung S3. Nah, di kami ada 2 dosen yang dia tuh lulusan PMDSU. Jadi 29 tahun udah jadi dokter. Nah, jadi kan kita juga menjajaki pasar ya, Mbak. Jadi nggak mungkin kita ngobrol gitu ya, kita buka sekian kelas gitu, enggak. Jadi memang eksklusif adik-adik. Hai Cakramania, ketemu lagi dengan saya Nailul Insani, host Cakraloka. Hari ini saya tidak sendiri, tapi di samping saya ada orang yang spesial. Siapa itu? Ada Profesor Dr. Evi Susanti, SSI, MSI. Ya, mungkin hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Bu tentang S1 bioteknologi, khususnya yang di kelas internasional gitu ya. Nah, apa sih bedanya kelas internasional sama kelas reguler? Banyak yang penasaran di luar sana seperti itu ya. Kira-kira apa yang membedakan dari kelas reguler dan kelas internasional, Bu? Oke. Jadi kelas reguler dan kelas internasional itu kalau secara kurikulum itu sama. Jadi kurikulum kita itu diawasi gitu ya oleh LP3 gitu ya. Jadi kita mengikuti kurikulum baku yang berlaku di Universitas Negeri Malang, di mana universitas kita ini sudah terakreditasi A, sangat unggul gitu ya. Nah, sehingga kurikulumnya itu insya Allah paten gitu ya. Nah, kurikulum ini untuk kelas internasional sama, tetapi bedanya dia disajikan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Jadi semua pengampu mata kuliah atau pengajar ya kalau di SMA, nah itu guru-gurunya atau dosen-dosennya itu semuanya menyajikannya dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Ya, jadi rasanya vibes-nya internasional ya Bu ya, karena berbahasa Inggris full bahasa Inggris gitu ya. Nah, kira-kira kalau teman-teman lulusan dari SMA ataupun SMK bisa nggak Bu untuk mendaftar? Kira-kira syaratnya seperti apa sih Bu untuk bisa masuk ke kelas internasional? Ya, namanya internasional ya, syarat pertama pasti ya memiliki kemampuan berbahasa internasional. Nah, disepakati di Universitas Negeri Malang bahasa internasional yang dipakai tentu saja berbahasa Inggris. Nah, jadi ya adik-adik yang punya kemampuan atau skill berbahasa Inggris yang lebih daripada teman-temannya, nah itu sangat memungkinkan untuk join di kelas internasional ini. Oke, jadi menarik sekali ya. Nah, terus gimana dong Bu kalau yang mungkin di SMA-nya udah belajar bahasa Inggris tuh ya, tapi nggak terlalu percaya diri untuk bisa masuk ke kelas internasional. Kira-kira nanti gimana Bu? Akan diajari dulu nggak bahasa Inggrisnya atau seperti apa? Kalau diajarin bahasa Inggrisnya seperti di SMA, mulai grammar, structure dan seterusnya mungkin enggak ya. Tapi kalau di dalam pembelajaran mungkin di semester 1, nah kita akan ya 80% berbahasa Inggris, mungkin 20% ya untuk membantu, untuk memotivasi adik-adik kita sedikit aja berbahasa Indonesianya gitu ya. Tapi itu tujuannya sebenarnya untuk penjajakan awal sih sebenarnya kan, karena kita juga menerima, artinya itu kan kita juga belum tahu ya adik-adik itu bahasa Inggrisnya se-expert apa. Nah, mungkin di semester 1 akan ada keragaman gitu ya, jadi tapi itu sedikit aja dan sifatnya itu untuk memotivasi dan membuat adik-adik lebih percaya diri dengan kemampuan bahasa Inggrisnya, karena sejauh yang saya tahu as long as gitu ya yang paling jauh gitu ya kemampuan berbahasa Inggris itu akan terasa, akan terampil gitu ya kalau kita menggunakannya setiap hari gitu ya. Nah, kalau enggak, walaupun bilang ya TOEFL-nya mungkin 650 gitu ya, tapi nggak pernah dipakai juga hilang. Nah, yang TOEFL-nya 500 atau 450, tapi Anda improve setiap hari gitu ya, memaksa ya karena tiap hari juga mendengar dan harus ngobrol gitu ya. Nah, insya Allah sih itu akan naik dengan sendirinya, sehingga harapan kita di semester 2 itu udah bener-bener full bisa berbahasa Inggris. Oke, jadi nggak usah terlalu khawatir gitu ya. Dan karena kelas internasional ini pasti kan lingkungan belajarnya juga internasional, selain tadi pengajarnya juga menggunakan bahasa Inggris, kemudian disupport juga kalau ada laboran, tendik juga support ke yang kelas internasional juga ya Bu ya? Iya, jadi untuk tenaga dosen, jadi kami itu karena
bagaimana ya, kita tuh bener sih prodi baru. Kalau adik-adik lihat gitu ya, kepo-kepoin websitenya bioteknologi.um.ac.id. Nah, kita sih baru berdiri tahun 2019, itu mahasiswa pertama kami. Nah, tetapi angkatan pertama kami ini semuanya sudah terserap ke pasar. Jadi bahkan satu mahasiswa kami kemarin menerima beasiswa LPDP, dan itu buat kami ya amazing gitu ya, karena ya itu tadi lulusan pertama. Kemudian mendapatkan beasiswa LPDP untuk studi lanjut di bioteknologi ITB. Nah, untuk di MIPA yang gelombang 1 LPDP kemarin, satu-satunya dari alumni kami. Dari Nah, alumni seperti bioteknologi. Itu profilnya sedikit. Kalau yang lain ya udah pada kerja di pabrik, macam-macam lah. Ada yang juga menjadi konten kreator dengan rate per bulan itu 10 juta untuk endorse-nya. Nah, jadi jangan dibayangkan bioteknologi itu cuma jadi ilmuwan gitu ya. Oke, memang banyak dari mahasiswa kita yang ingin jadi ilmuwan, ingin jadi peneliti. Tetapi mahasiswa kita itu juga ada yang menjadi konten kreator, menjadi wirausaha. Nah, ini kalau dibanding dengan kemampuan internasional, meledak dah Mbak. Nah, itu profilnya ya. Nah, kalau dosennya masih kepo kan. Nah, kalau dosennya, kalau ibu nih profesor loh. Nah, profesor aja ternyata masih asik ya. Insya Kalau Allah. kita dulu membayangkan profesor itu pasti yang udah senior gitu ya. Kita harus nunduk-nunduk atau nggak berani ngomong sama profesor gitu ya, Bu ya. Ternyata profesornya asik banget. Profesor itu juga manusia. Oke, profesor itu gimana ya? Menurut saya ya, pengalaman saya, artinya selama kita melakukan Tridharma perguruan tinggi, jadi adik-adik sebagai dosen itu tugasnya nggak cuma ngajar, jadi kami ngajar, meneliti, pengabdian masyarakat, bikin buku, bikin artikel, macam-macam deh pokoknya. Juga harus melayani mahasiswa, membuat peta gini ya, peta karir gitu ya, peta karir mahasiswa kita tuh harus seperti apa, bagaimana. Nah, itu juga part of tugas profesor juga gitu ya. Jadi ya seru aja sih kalau kita punya passion di dunia pendidikan, itu menantang gitu loh. Nah, jadi ya nggak model sih ya kalau image-nya profesor harus yang gimana gitu. Karena kalau kita membuat boundary dengan mahasiswa, terus bagaimana kita mau tahu kesulitan mahasiswa itu apa? Nah, kalau kita tahu kesulitan mahasiswa itu apa, kita bisa bikin pemecahan masalahnya apa, kan gitu. Nah, semua kan dibangun dengan komunikasi. Jadi ya harus gitulah. Komunikasinya harus TikTok katanya Mbak Naya tadi. Iya, jadi Cakramania kalau memang nanti, mungkin kalau masih baru lulus SMA itu belum ada kebayang gitu ya Bu, nanti saya kuliah, habis 4 tahun lulus kuliah S1, habis itu mau ngapain lagi, kerja atau S2, S3, belum kebayang jadi profesor. Tapi ternyata sekarang tuh banyak ya fasilitas yang bisa dimanfaatkan, beasiswa langsung S1, S2, S3, dan banyak profesor-profesor muda. Siapa tahu nanti setelah Prof nanti yang ke bawahnya nih makin banyak profesor yang bisa lahir dari FMIPA UM seperti itu ya. Insya Allah, khususnya dari prodi S1 bioteknologi kelas internasional ya. Amin. Nah, tadi tuh kan di Indonesia itu ada namanya fasilitas PMDSU ya. Jadi itu untuk beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa unggulan, di mana dia S2 langsung S3. Nah, di kami ada 2 dosen yang dia tuh lulusan PMDSU. Jadi 29 tahun udah jadi dokter. Nah, itu adalah dosen kalian nanti. Gimana, seru kan? Berarti dosennya masih muda juga ya? Masih muda-muda gitu. Selain itu juga ada yang dari lulusan NCU Taiwan. Nah, sekarang kami ada yang sedang studi S3 di Osaka. Dan satu staf kami ini akan berangkat beasiswa LPDP ke Warwick University. Dan satu lagi di Malaya, mungkin ya doakan deh 2 tahun lagi lah sudah kembali. Nah, itu semuanya masih relatif muda dan ya mesin energik, komunikasi lancar. Nah, ya gitulah, jadi bisa TikTok lah dengan dosennya. Iya, jadi teman-teman jangan kebayang kalau zaman dulu mungkin ngelihat guru sama siswa di sekolah itu jarak usianya jauh banget, tapi kalau mahasiswa sama dosen mungkin usianya nggak terlalu jauh, makanya kita bisa kolaborasi, meneliti bareng, nulis buku bareng, kira-kira seperti itu ya Bu ya. Dan itu dimungkinkan nggak Bu kalau di kelas internasional nanti? Oh, sangat mungkin. Jadi kelas internasional itu selain culture-nya dalam internasional ya, berbahasa Inggris. Nah, banyak kesempatan. Jadi untuk ikut riset, join riset dengan dosen,
atau pengabdian masyarakat dengan dosen itu sangat terbuka. Cuman syaratnya satu, harus menjadi anggota himpunan mahasiswa prodi bioteknologi dulu. Kalau enggak, itu akan tertutup untuk kalian. Nah, walaupun yang kelas internasional. Kenapa? Karena di HMP itu, nah kalian itu bisa berinteraksi, bisa saling mengenal dengan baik ya. Dengan artinya tuh kadang-kadang kan orang tua kalian itu menyekolahkan kalian di tempat yang mahal. Tujuannya cuma satu, apa? Mencari komunitas yang menyenangkan buat Anda berkembang, mendukung Anda. Nah, HMP itu di tempat kami adalah salah satu sarana. Jadi dia tuh anak emas, memang anak emas prodi. Jadi semuanya akses harus dari anggota HMP tadi. Nah, itu seru kan? Nah, jadi kita tuh kegiatan mahasiswa nggak liar karena prodi tahu dengan pasti person to personnya. Nah, terus tadi tuh saya mau bilang apa ya? Ya lupa. Profesor kan? Nah, pelupa. Ya itu sama. Oke, dari student, lecturer, kegiatan Pengmas. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu sama adik-adik, terutama adik-adik yang mungkin SMA-nya sudah kelas internasional. Nah, setahu saya di Indonesia SMA untuk internasional itu kan harus ada paparan ke luar negeri. Nah, SMA saja seperti itu, apalagi yang di perguruan tinggi. Nah, jadi kelas internasional di kita itu wajib 1 semester, di semester 6. Nah, mereka harus internship ke luar negeri. Nah, kita sudah menyediakan tempatnya di mana. Jadi kita punya kolaborasi dengan Universitas Teknologi Malaysia, Universitas Sains Malaysia, Universitas Malaysia Terengganu, dan Tianjin University. Tentu saja akan menyusul Universitas QS 100 yang lain. Ya, namanya juga baru ya. Jadi ya kita dekatin itu dulu, dan kita sudah punya komitmen untuk student kita bisa internship selama 6 bulan di universitas tersebut. Kemudian kita itu sering kok memenangkan grant untuk internship atau apa kayak student mobility gitu ya. Nah, kami punya student mobility yang rutin ke UMT, itu mengenai pengambilan sampling analis untuk parameter lingkungan. Nah, itu seru, walaupun itu tidak biotek ya kelihatannya, tetapi kita lingkungan itu gimana ya, parameter nomor 1 deh dalam kehidupan kita. Jadi peluang Anda untuk terpapar ke misalnya konsultan lingkungan atau ke bidang-bidang yang berkaitan dengan lingkungan itu besar. Nah, sehingga kami memang membidik kerjasama dengan Terengganu yang dia itu adalah nomor 1 di maritim dan di lingkungan. Nah, dia punya peralatan yang lengkap. Nah, kita join, itu tiap tahun kita mengirim mahasiswa ke sana, dapat bantuan grant dari Universitas Negeri Malang tentunya. Dan untuk yang ke Thailand, kita beberapa itu mahasiswa kita pernah memenangkan grant itu ke King Mongkut dan ke PSU untuk kewirausahaan yang sejenis itulah. Jadi itu masih belum kelas internasional adik-adik. Nah, setelah ke internasional pasti lebih banyak lagi peluang-peluang untuk diraih untuk ke sana. Iya, jadi kesempatannya kalau ada yang kepengen kuliah nanti saya mau ke luar negeri, berarti syarat pertama semester 1 kayaknya disuruh cepet-cepet bikin paspor deh ya Bu ya. Oh, wajib. Wajib. Susah itu. Karena kesempatan untuk bisa ke luar negerinya banyak kalau di kelas internasional ya. Tapi ya harus berkompetisi karena memang disiapkan untuk seperti itu kan. Kalian teman-teman mau masuk ke Universitas Negeri Malang aja harus berkompetisi gitu ya. Harus ngelawan banyak orang untuk bisa memperebutkan satu kursi mahasiswa gitu kan. Apalagi nanti kalau udah masuk di dalam, kemudian masuk di prodi S1 bioteknologi khususnya di kelas internasional, maka iklim kompetisinya pun juga akan lebih meningkat, kira-kira seperti itu ya Bu ya, dan kesempatannya juga akan banyak untuk bisa mengembangkan diri, itu yang paling penting ya. Iya. Jadi kalau biasanya masih bingung-bingung nanti mau masuk prodi apa sih bedanya biologi dengan bioteknologi. Nah, kira-kira apa sih Bu yang paling membedakan? Mungkin kalau di kalangan anak-anak SMA khususnya yang IPA mungkin udah biasa ya, udah dengar biologi, tapi kalau bioteknologi itu yang gimana cabangnya ya atau apanya ya dari biologi? Ya kalau simpelnya aja sih kayak teknik dan MIPA gitu ya. Pasti apa sih bedanya kimia dengan teknik kimia? Nah, sebenarnya itu komparasi yang sama adik-adik. Apa sih bedanya biologi dengan bioteknologi? Nah, jadi kalau biologi itu kita mempelajari sains dasarnya, sedangkan di bioteknologi itu kita menggunakan sains dasar itu untuk
peningkatan produk ya, peningkatan kemampuan makhluk hidup, entah itu utuh makhluk hidupnya, bisa selnya atau part of dari makhluk hidup itu. Jadi sangat luas gitu ya. Bahkan kalau adik-adik explore, nah sebenarnya biotek itu kombinasi antara kimia, biologi dan keterampilan di lab gitu ya. Jadi tiga hal itu. Nah sehingga memang ya kurikulumnya, nah jadi kadang-kadang anak itu agak shock gitu ya. Hah, mau nggak seperti biologi? Ya iyalah nggak seperti biologi. Karena malah ini ilmu terapannya gitu ya. Nah, Ini yang lebih expert nih. Kalau biologi itu dasar, makanya di SMA aja ada gitu kan yang biotek, makanya jadi prodi sendiri gitu ya. Iya, karena dari kita biologi. mengkombinasi. Jadi dalam ilmu itu tidak ada sih yang lebih baik ya. Semuanya baik. Tetapi memang artinya itu misalnya kayak biotek itu applied. Nah kalau applied ya mau nggak mau kita harus belajar sains dasarnya. Nah sains dasar yang dipelajari di biotek itu nggak cuma biologi, jadi biologi dan kimia, ada sedikit fisika dan tentu saja matematika. Nah tapi jangan takut adik-adik karena kurikulumnya sudah kita ramu supaya adik-adik tidak merasa itu seperti sebuah memasuki tornado gitu ya. Waduh ternyata begini. Nah itu boleh lah 1 bulan pertama, tapi saya kira adik-adik di kuliah apapun ya, jurusan apapun, 1-2 bulan pertama kan seperti masuk di masih shock culture biasanya tuh dari gitu ya. Oh, kuliah itu seperti ini, wow gitu. Itu sama aja. Nah tapi karena kurikulum kita itu memahami keperluan biotek itu seperti itu. Nah jadi adik-adik nanti nggak akan terasa bahwa adik-adik itu mempelajari biologi, mempelajari kimia, mempelajari fisika sedikit dan matematika, tiba-tiba oh ini tahu biotek ya gitulah, tiba-tiba udah lulus aja. Udah lulus aja. Iya. Terus biasanya nih Bu, kalau namanya anak-anak SMA ya, apalagi udah baper duluan nih, kemarin waktu jalur undangan nggak bisa masuk, udah ketolak. Terus jalur UTBK ketolak juga. Nah kira-kira kesempatannya kalau masuk jalur ini apa nih Bu, kalau biar bisa masuk di internasional prodi ya, kelas internasional jalurnya mandiri ya, mandiri gelombang 2 kira-kira ada berapa kelas yang dibuka dan kira-kira bisa berapa banyak nih menampung siswa ataupun mahasiswa yang akan bisa tertampung di sana, ada berapa? Kalau kelas internasional ini karena ini adalah tahun pertama, nah jadi kan kita juga menjajaki pasar ya Mbak. Jadi nggak mungkin kita ngobrol gitu ya, kita buka sekian kelas gitu Mbak. Jadi memang eksklusif adik-adik, 1 kelas. Nah 1 kelas itu kenapa sih 1 kelas? Ya supaya kita bisa men-treat adik-adik itu dengan baik gitu ya. Karena kalau banyak pasti ya nggak ke-treat dengan bagus gitu ya. Kalau 1 ya adik-adik bisa logika deh. Kalau kita punya 1 kelas, kita akan treat itu dengan baik, apalagi kelas angkatan pertama itu dimanapun akan selalu mendapatkan treat yang lebih dari angkatan yang lain. Jadi kalau di biotek tuh angkatan 2019 itu paling terkenal tuh sama adik-adik tingkatnya, angkatan yang paling disayang sama Koprodi karena di angkatan pertama. Nah jadi kalau adik-adik join yang tahun ini, insya Allah akan jadi angkatan yang paling disayang sama Koprodi. Ya gitu sih. Iya, jadi kesempatannya hanya ada 1 kelas nih, siap-siap berebut di kursi 1 kelas itu ya. 1 kelas ini isinya nanti udah ada bocoran nggak Bu, berapa banyak nih, berapa kursi dalam 1 kelas? Maksimal 20. Maksimal 20 ternyata. Wah, persaingannya ketat juga ya, tapi jangan terlalu khawatir kalau teman-teman punya kemampuan gitu kan, kesempatannya ada dan rezeki nggak kemana gitu kan, bisa aja masuk di kelas internasional. Karena di kelas internasional sudah ditunggu itu sama stempel imigrasi ya, jalan-jalan ke luar negeri, betul ya Bu ya? Oke baik Ibu, karena waktu kita juga sudah terbatas gitu, mungkin terakhir closing statement kalau dari Ibu, dari Profesor Evi bagaimana nih? Bisa berikan closing statement sedikit. Tadi pesan sponsornya simple aja ya adik. Jadi let's join our class. Jadi Anda akan bersenang-senang di kelas internasional di Prodi S1 Bioteknologi. Oke, let's join our class, itu yang paling penting ya. Jadi udah ngelihat kan profesornya dia asik kayak gini gitu kan. Kalau diceritain tadi profil lecture-nya juga di dalamnya juga banyak dosen-dosen muda, banyak lulusan luar negeri. Jadi kesempatan belajarnya itu akan semakin banyak gitu ya. Yang penting teman-teman yang nanti akan masuk di kelas internasional harus bisa segera beradaptasi. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Iya, demikian podcast kita hari ini.
Menarik sekali obrolan dengan Ibu Kaprodi S1 kelas internasional bioteknologi, Profesor Evi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ke studio kami gitu kan. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Demikianlah Cakraloka episode kali ini. Ketemu lagi di episode berikutnya. Salam Cakrawala, UM the only one.